kita masih bisa mengungguli lah, karena gitu. Nah ini Mbak Dina. Saya Mas, kayak saya itu kayak melakukan apa yang tidak ingin saya lakukan gitu loh. Menurut saya sampai ini masih dikuasai oleh nafsu. Jadi sampean harus bisa mengalahkan nafsu sampean. Kelihatan kan kalau apa yang dilakuin sama Mbak Desi, apa yang Mbak Desi lakukan itu salah. Tolonglah bantu aku satu kali aja. Ya saya menghormati sampean minta ke kita itu dengan cara yang baik-baik. Tapi cuman tujuan permintaan sampean itu bukan tujuan yang baik. Kalau sekarang aku minta yang baik, Mas mau gak bantu aku? Sebagai gantinya aku ingin nikah sama Mas Fahmi. Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsud fil wujud karomuhu wa isanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tusibal qulub wa tantariqu bil usub wa talinu bi asub ala alihi wa sahbihi man alaihi mansub. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saya masih diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa sahabat-sahabat semua di luar sana. Saya doakan untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana yang saat ini sedang menonton video ini, semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi pada malam hari ini para sahabat-sahabat semua, tadi saya habis mengasmai yang namanya Bidara Lotion bersama Mas Fahmi ini. Dan Mas Fahmi ini sudah memakai Bidara Lotion. Jadi gimana kesan dan pesannya untuk para sahabat-sahabat semua setelah memakai Bidara Lotion ini, Mas Fahmi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya suatu kebanggaan juga jadi orang yang pertama buat nyobain produk terbarunya dari Ustadz Anam XPT. Dan terus terang ya sahabat ya, selain kebanggaan karena jadi orang yang pertama buat nyobain, ternyata manfaatnya itu ciamik ya. Kalau kata orang mana ya ciamik itu ya sahabat ya. Ciamik, jadi apa itu ciamik? Ciamik itu kayak menakjubkan gitu loh ya sahabat ya. Hasilnya itu yang pertama pastinya bikin selain kulit sehat, itu bikin aura kita itu terpancar. Kelihatan ya sahabat ya, semakin bersih alhamdulillah. Meskipun beberapa kali nyoba itu, dari awal kali nyoba itu udah kelihatan perbedaannya gitu loh sahabat. Jadi udah pasti selain untuk kesehatan, manfaat yang lainnya misal non medis, semuanya itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita, yang pasti kita tetap ikhtiar gitu ya sahabat ya. Yang kepo-kepo nanti kayak gimana itu nanti langsung dijelaskan sama Ustadz Anam. Untuk lebih jelasnya baik dari segi harga ataupun produknya nanti setelah rilis nanti ya Ustadz ya. Gitu. Soalnya body lotion atau Bidara Lotion ini para sahabat-sahabat semua bahannya itu herbal. Bahannya herbal dan juga sudah terkandung white cast sahabat ya. White cast itu sekali usap bisa langsung cerah ya, di kulit. Setiap pembelian dari Bidara Lotion ini para sahabat-sahabat semua akan mendapatkan yang namanya sabun Bidara. Jadi itu satu paket. Jadi setelah kita mandi menggunakan sabun Bidara, setelah mandi ya kita menggunakan body lotion itu. Jadi Bidara Lotion itu para sahabat-sahabat semua ya. Dan alhamdulillah terkait dengan Mbak Desi sangat membuat saya pusing para sahabat-sahabat semua karena sulit banget untuk ditebak. Ya namanya ya bagaimana ya, jika saya memposisikan ke di Mbak Desi pun juga mungkin saya juga mikirnya seperti itu. Ya siapa yang nggak sakit hati, dia sudah bertahun-tahun kerja di luar negeri, terus kemudian mendapatkan uang untuk keluarganya, untuk membahagiakan anaknya, untuk membahagiakan suaminya. Lalu di situ ada masalah yaitu di pelet. Terus kemudian ya Mbak Desi itu saking Sakit hati ya. Sakit hatinya dia itu ingin balas dendam dengan cara yang salah.
Tapi alhamdulillah para sahabat-sahabat semua, kemarin kita sudah mentreatment Mbak Desi juga dengan memandikan beliau dengan pasir garam zirah gitu para sahabat. Jadi saya itu bukan saya yang memandikan, bukan. Jadi ada tim saya yang perempuan untuk memandikan dia gitu. Jadi ya jangan suudzon para sahabat-sahabat semua. Jadi ya husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Berprasangka baik kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah para sahabat, terus tetap pantengin ya channel yang sederhana ini, karena channel ini memang saya buat bertujuan untuk sifatnya edukasi. Jadi ambil yang baik, buang yang buruk. Karena ya jadi tayangan di media sosial itu memang seperti itu sifatnya. Kalau kita bisa mengambil cari kemanfaatan dari sebuah video atau sebuah tayangan, ya kita akan mendapatkan manfaatnya. Gitu sahabat-sahabat semua. Dan tidak ada yang namanya video pembodohan, itu tidak ada. Letaknya pembodohannya terdapat dalam diri kita sendiri. Kita bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. Jadi kita kembalikan kepada para sahabat-sahabat semua. Saya yakin sahabat-sahabat semua adalah orang-orang yang smart netizen. Wah, gitu para sahabat. Terus ngomong-ngomong, kita di sini ini, maksud dari video ini, saya menunggu Mbak Desi. Jadi Mbak Desi kemarin setelah dimandikan oleh tim saya, Mbak Desi ini memutuskan untuk pulang ke rumah Mas Hasbi. Lah setelah dia pulang ke rumah Mas Hasbi, tadi pagi itu dia ngechat saya, ingin ngajak ketemuan kita di tempat ini. Ada yang ingin disampaikan, katanya penting. Tetapi kalau untuk bertujuan menyantet Dimas lewat saya, waduh, saya nggak bisa sahabat-sahabat semua. Karena itu perilaku yang sangat keji banget bagi saya, ya para sahabat-sahabat semua. Terus terkait dengan siapa namanya kemarin, Ki Imron. Ki Imron ini katanya saudara kembarnya Gufron. Jadi kita nggak tahu lagi sahabat-sahabat semua ya. Dan Mbak Desi ini mendapat informasi Ki Imron ini dari Facebook. Wah, ada aja loh ya sahabatnya. Tapi emang ada, Fami. Di Facebook itu grup-grup pelet santet itu ada kan? Ada. Biasanya ya nggak tahu ya itu isinya orang-orang iseng atau kayak gimana, juga nggak tahu ya sahabat ya. Benar atau tidaknya ya, tapi kemarin kita manfaat madu ruqyah ini diantaranya menjaga stamina tubuh, memperkuat keharmonisan hubungan suami istri di ranjang, dan mempercepat proses pengobatan. Dan ini adalah teh imun, teh berkualitas yang berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, agar tidak mudah terserang berbagai macam virus yang menyebabkan sakit. Produk kami yang selanjutnya minyak zaitun, yang kaya akan manfaat untuk kesehatan kulit dan rambut, mengurangi jerawat, dan menjaga kelembapan rambut. Kami juga hadirkan aksesoris, seperti kalung terompah Rasulullah. Sebagai kalung yang menambah kecintaan kepada Rasulullah, kalung ini juga bisa diukir dengan nama pemakainya. Dan juga minyak yang disukai Rasulullah, yakni minyak kasturi, agar semakin kusuk dalam beribadah, dan sarana ikhtiar untuk mendatangkan malaikat rohmah. Kami juga menyediakan kaos untuk bersantai, kaos yang berbahan berkualitas mulai dari jenis kain yang bisa meredam gerah dan juga print sablonnya yang tidak mudah luntur. Dilakukan Ki Imron ini ternyata ya memang punya ilmu, cuman alhamdulillah ya kita masih bisa mengungguli lah, karena Waalaikumsalam. Mbak Desi. Nah ini Mbak Desi. Mana? Ini Mbak Desi. Sini aja Mbak. Gimana monggo. Cuman ngajak lagi ketemuan saya di tempat ini, malah tempatnya wingit banget ini, astagfirullahaladzim. Menyatu Ya dengan mau alam. gimana lagi Mas, kalau di rumah ya nggak bisa. Ini gini Mas ya, tujuan saya ngajak sampean ketemuan lagi itu ya ada keperluan, ya juga mau minta tolong sebenarnya. Tolong apa lagi? Saya yang kemarin itu kena tipu sama Ki Imron itu. Kena tipu? Iya. Sampean kan sudah saya ingatkan, tapi tetap sampean ngengkel. Entah ya Mas, kayak saya itu kayak melakukan apa yang tidak ingin saya lakukan gitu loh. Melakukan yang ingin sampean tidak lakukan. Maksudnya gimana? Saya itu melakukan semua itu kayak di luar apa ya? Di luar kendali saya. Masa sampean kena pelet lagi? Ya Nggak nggak mungkin tahu ya Mas ya. Soalnya kadang itu mikir gitu ya. Duh, kok tiba-tiba begini, kok tiba-tiba begitu. Ya suka heran sendiri sama apa yang udah terjadi sama saya akhir-akhir ini. Iya, kalau menurut saya memang sampean ini masih dikuasai oleh nafsu. Jadi sampean harus bisa mengalahkan nafsu sampean.
agar sampean ini bisa hidup tenang gitu. Jadi menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Betul. Jadi yang seperti sampean lakukan kemarin itu menurut sampean bisa menyelesaikan masalah, tapi sampean nggak tahu kalau akan timbul masalah. Gitu. Ayolah Mas, bantu aku supaya aku bisa bales lagi ke Dimas itu. Tetep lagi. Bantu apa nih, nyantet lagi? Aku tuh terus terang aja udah capek aku Mas, sudah keluar uang banyak, udah apa ya, waktu juga, tenaga, pikiran, uang semua. Kita kan dari kemarin juga udah kasih solusi terbaik ya Mbak Desi ya. Dari kemarin kita juga udah bantuin Mbak Desi apa sih solusi yang terbaik buat Mbak Desi, yaitu bersabar dan ikhtiarnya itu gimana, berdoa. Kita kasih tahu Dimas ini dengan cara yang baik. Kalau misalnya Mbak Desi tetap ngelakuin hal kayak gitu, terbukti kan Mbak Desi kena tipu dukun, malah kemarin kejadian kayak gitu, malah kayak gimana Mbak Desi? Kelihatan kan kalau apa yang dilakuin sama Mbak Desi, apa yang Mbak Desi lakukan itu salah. Itu Mbak Ini Desi. loh Mas ya, aku tuh minta dengan baik-baik, minta tolong ke sampean, tolonglah bantu aku satu kali ya. Ya saya menghormati sampean minta ke kita itu dengan cara yang baik-baik, tapi cuman tujuan permintaan sampean itu bukan tujuan yang baik. Betul. Gitu loh, maksudnya seperti itu. Oke, sekarang gini aja ya Mas ya. Mungkin kemarin aku salah minta tolong buat bales ke Dimas kan ya. Kalau sekarang aku minta yang baik, Mas mau gak bantu aku? Ya. Apa ini permintaannya? Sebagai gantinya aku ingin nikah sama Mas Fahmi. Lo. Apa ini? Ini baik apa buruk ini ya Ustaz? Ini Mbak Desi ya. Ini monggo Ustaz tanam dulu, ini saya nggak bisa jawab nih. Kenapa kok sampai tiba-tiba mikirnya seperti itu? Kita ini saat ini bingung dengan perilaku sampai ini, jujur Mbak Desi. Bingung saya ini. Kok tiba-tiba sampai malah pengen mempersunting Mas Fahmi, ini apa yang menjadi alasan sampai ini? Ya nggak tahu Mas, soalnya pas waktu sadar dari pas kerasukan itu, aku kan ya nggak tahu kayak apa ya. Kerasukan. Enggak. Apalagi apa jangan-jangan sampai saat ini sedang kerasukan? Iya, jangan-jangan. Masih kerasukan nih. Gimana nih sahabat, astagfirullahaladzim. Gini loh Mas, ya aku kan udah capek ya, minta tolong sama sampean juga udah apa, wis minta tolong ke dukun, ke siapa lah, wis gagal terus. Ayolah bantu aku supaya aku bisa sama Mas Fahmi. Ya, ini terang-terangan ngomong di depannya orangnya udah kayak gimana ini Ustaz? Ini jangan-jangan ini efek dari ini loh. Jangan-jangan sampai punya pacar atau enggak? Siapa? Saya. Bukan. Lah kan udah cocok Mas. Enggak, bukan kayak gitu Mbak Desi, bukan. Kayak di sini ya terus terang, meskipun saya di sini duda ya Mbak Desi ya, saya di sini juga nggak ada masih kepikiran untuk melanjutkan ke arah jenjang pernikahan, ke arah seperti itulah. Cuman untuk apa ya? Ya namanya orang kan kita nggak bisa ya sahabat ya untuk menjudge mereka buat untuk tidak suka sama kita. Dan kalau misalnya Mbak Desi memang ada ketertarikan, ya itu haknya mereka ya sahabat ya. Cuman ya terima kasih banyak ya Mbak Desi, karena Mbak Desi udah ada apa ya ketertarikan dalam hal tersebut. Ini jangan-jangan nih efeknya dari Bidara Lotion ya sahabat ya. Sekali pakai langsung bikin orang kepencut. Enggak ya sahabat ya. Dicoba langsung sahabat. Jadi gini ya Mbak Desi, alhamdulillah. Cuman mohon maaf ya Mbak Desi kalau misalnya ke arah situ, terus terang saya masih belum ada kepikiran ke sana lagi, karena saya kan juga ya mungkin sahabat-sahabat yang udah ngikutin saya juga baru cerai juga dari pasangan saya, yang pasti sahabat-sahabat juga tahu kan, Ustadz Anam juga tahu sama siapa saya sebelumnya. Dan Mbak Desi untuk misalnya saya ke arah sana, ya terus terang saya belum ada kepikiran, dan saya juga memang belum ada kepikiran mau sama siapa ke sana, karena saya sekarang hanya fokus ibadah dan bekerja gitu ya. Gini loh Mas, aku mau kok tinggalin suami dan anak aku, asal kamu mau nikah sama aku. Malah justru seperti itu, alasan seperti itu malah saya tambah nolak gitu loh Mbak Desi. Hal kayak gitu itu nggak boleh Mbak Desi. Daripada kamu capek-capek kerja, mending kamu hidup sama aku. Nah, ini tambah karu-karuan nih sahabat. Dikasih mobil nanti. Jangan. Justru saya tambah takut ya sahabat kalau kayak gini. Gini loh Mbak Desi, sampai ini sadar nggak Mbak Desi ngomong seperti itu? Ini Mbak Desi, ikut saya lagi. Mau apa ini? Ayo. Kamu sudah nipu saya ya? Sampean belum terlaksana keinginan sampean. Ayo. Saya sekarang nggak punya urusan lagi sama kamu. Keinginan kamu sebelumnya apa? Udah, aku udah nggak mau mikir lagi soal Dimas.
Kamu tanya ke hatimu yang paling dalam, keinginanmu apa dulu. Kamu bisa nggak buat Fahmi supaya mau sama aku? sangat sangat mudah, sangat mudah. Pakai semar mendem. Sangat mudah. Sekarang saya tawarkan, kalau saya bilang sangat mudah, saya tawarkan. Mau nggak? Kembalikan uang saya dulu. Saya bisa mengembalikan uangmu. Tapi tanya pada hatimu, kalau kamu memang mau dengan dia, ayo kita itu lagi. Enggak, aku nggak mau. Ayo, sudahlah. Mas, usir dia, Mas. Tercapai sudah. Ini Aku udah nggak mau berurusan sama ilmu-ilmu hitam kayak gini lagi. Ki Imron ini nggak ada kapok-kapoknya, kemarin udah gitu, ini kapok loh. Ngomong-ngomong kok dia tahu kalau kita di sini. Nah, Kita itu. dari mana, Pak Imron? Nggak perlu saya sebutkan, saya tahu dari mana. Orang seperti saya, Bisa Roh, menerawang. serengi winruh, Oh. bisa tahu. Oh, gitu ya. Nah, ini jangan-jangan ya Ki Imron ini udah tahu kalau Mbak Desi ini duitnya banyak, ngasih apapun buat ngelakuin tujuan seperti itu, makanya diikutin. Pasti tujuannya ya cuma duit kan. Sebenarnya ini dukun gadungan, sahabat. Ya. Anda bisa bilang saya dukun gadungan semau sampean. Dia punya ilmu loh dia. Semau sampean. Itu di balik ilmunya itu Ada uangnya yang dikasihkan ke saya, ya itu kan memang buat jasa profesional, tapi sebenarnya Dukun pakai jasa profesional. Iya. Keren ya. Astagfirullahaladzim.